Pembacaan Alkitab tanggal 12 Januari tahun 2025, hari ke-12. Yesaya pasal 43. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat! Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Kisah Para Rasul pasal 8. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Lukas pasal 3. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur Raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Tema minggu ini dipanggil sebagai anak Allah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu 12 Januari tahun 2025. Renungan. Panggilan Allah kepada kita sebagai anak-anak-Nya adalah kehormatan besar. Identitas kita bukanlah hasil usaha kita sendiri, melainkan anugerah dari Allah yang telah menebus dan memanggil kita. Dalam kasih-Nya, Dia memelihara, memimpin, dan memberikan tujuan mulia bagi hidup kita. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 1, Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Allah menegaskan bahwa umat-Nya adalah milik-Nya. Dia berjanji untuk menyertai mereka dalam segala situasi, bahkan saat melewati air dan api. Sebagai anak-anak Allah, kita diingatkan bahwa hidup kita berada di bawah pemeliharaan dan kasih-Nya yang sempurna. Identitas kita sebagai milik-Nya membawa keamanan dan pengharapan di tengah segala tantangan hidup. Mazmur pasal 29 melukiskan suara Tuhan yang penuh kuasa dan semarak, menggema atas ciptaannya. Ayat 11 berkata, "Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera." Suara Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan dan iman. Dia memberi kekuatan di tengah badai kehidupan dan membawa damai sejahtera bagi mereka yang mendengarkan dan mengikutinya. Ketika para rasul mendengar bahwa orang-orang Samaria telah menerima firman Allah, mereka berdoa agar mereka menerima Roh Kudus. Ayat 17 berkata, "Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus." Sebagai anak-anak Allah, kita tidak hanya dipanggil, tetapi juga diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kekudusan dan melayani dengan kuasa-Nya. Kehadiran Roh Kudus adalah tanda bahwa hidup kita dipimpin dan diarahkan oleh kehendak Allah. Dalam Lukas, ketika Yesus dibaptis, langit terbuka dan suara dari surga berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ayat 22. Peristiwa ini meneguhkan identitas Yesus sebagai anak Allah dan menjadi teladan bagi kita yang telah dibaptis dalam nama-Nya. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Bapa. Baptisan mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Allah, dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan menjadi terang bagi dunia. Kesimpulan. Panggilan sebagai anak Allah adalah panggilan yang penuh kasih dan tujuan. Allah menebus dan memanggil kita untuk menjadi milik-Nya. Yesaya pasal 43, suaranya memberikan kekuatan dan damai. Mazmur pasal 29, Roh Kudus memperlengkapi kita untuk menjalani panggilan-Nya. Kisah para Rasul pasal 8, dan melalui Yesus Kristus, identitas kita sebagai anak-anak Allah diteguhkan. Lukas pasal 3. Mari kita menjalani hidup sebagai anak-anak Allah yang merespons panggilan-Nya dengan penuh syukur. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan, menjadi saksi kasih-Nya, dan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.